Selamat pagi, saat ini anak-anakku kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan Ibu tidak sendiri, di sini Ibu ditemani seorang narasumber, yaitu dari Koramil Bengkulu, lebih tepatnya Bapak Mukson. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan beliau. Silakan kita simak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Mukson. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah Pematang Karo. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Mukson, pangkat Sersan Mayor, status kawin anak 2. Untuk alamat tempat tinggal Buntok. Sebelum saya memberikan materi wawasan kebangsaan, saya mewakili komandan karena komandan tidak dapat hadir di kegiatan ini. Marilah kita menyimak materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan, arti wawasan kebangsaan, wasbak disingkat. Sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai bangsa yang dalam memandang dirinya serta bertingkah lakunya sesuai falsafah hidup bangsa. Wasbang menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, koleksosbud, hankam dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Makna wawasan kebangsaan agar seluruh bangsa menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Pasal 1. Upaya mempertahankan dan dengan membangun serta membina daya dan kekuatan tangkal negara bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dalam bentuk dan wujud apapun. Upaya keamanan dengan memperkuat daya dan kekuatan tangkal negara dan bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud apapun. Pasal 7. Upaya pertahanan negara maupun upaya keamanan mewujudkan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan mendayagunakan sumber daya nasional, prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu, terarah, adil dan merata, serta diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan oleh secara dini. Secara umum, setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsa tetap terpelihara. Untuk mempertahankan negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Jika warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap kemajuan bangsanya, maka kelangsungan hidup bangsa akan tetap terpelihara. Sebaliknya, jika warga negara tidak peduli terhadap persoalannya yang dihadapi bangsanya, kelangsungan hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar. Wawasan kebangsaan Indonesia dicetuskan oleh seluruh pemuda Indonesia pada tahun 1928
yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Seharusnya untuk menghadapi keadaan negara yang sulit saat ini, bangsa ini Indonesia bangkit bersatu mengatasi masalah bangsa secara bersama-sama. Mengapa wawasan kebangsaan penting? Karena wawasan kebangsaan belum populer dalam kehidupan masyarakat. Perlu dipahami seluruh komponen bangsa akan bermakna dan menyentuh langsung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di lingkungan internasional muncul isu global yang memuat nilai-nilai universal dan mengguling nilai-nilai nasional. Di lingkungan nasional ada kelompok kepentingan tidak merasa bersalah menjual bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Keberadaan wawasan kebangsaan sebagai landasan konvensional mempersatu bangsa semakin dikesampingkan. Dan rasa kebangsaan merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa dan negara di dunia. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur. Paham kebangsaan. Pemahaman tentang apa itu bangsa dan bagaimana mewujudkan masa depan tentang cita-cita kehidupan dan perjuangan bangsa, pemahaman rakyat dan bangsa terhadap negara dan bangsa sesuai proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada proklamasi 17 Agustus 1945 dilahirkan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, etnis, serta agama. Bangsa Indonesia lahir tidak didasarkan sentimen atau semangat primordialisme agar agama maupun etnis, melainkan didasarkan pada persamaan nasib untuk menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan terhormat. Apabila setiap warga negara konsisten dengan kesepakatan bersama, kiranya bentrokan-bentrokan antar anak bangsa tidak perlu terjadi lagi. Kedua, bagaimana mewujudkan masa depan bangsa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia menuju suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui program pembangunan nasional, baik fisik maupun non-fisik. Fisik ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, non-fisik diarahkan kepada bagaimana pembangunan watak bangsa yang mengarah kepada warga negara yang bertakwa, bersifat jujur, benar dan adil. Dan seterusnya, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme merupakan perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Peristiwa 10 November 1945
di Surabaya. Semangat kebangsaan diwujudkan dengan semboyan merdeka atau mati. Semangat tersebut merupakan motivasi untuk pertahanan NKRI dan Pancasila. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat tumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial, kuatnya semangat kebangsaan suatu bangsa, dan mengandung makna adanya rasa satu nasib sepenanggungan adalah hadirnya rasa kepedulian terhadap sesama anak bangsa, serta semangat rela berkorban, kesediaannya untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Semangat rela berkorban bukan hanya pada saat perjuangan kemerdekaan saja, tetapi sekarang pun kita juga masih bisa melakukan, yaitu berkorban untuk kepentingan pembangunan. Karena sekarang yang ada adalah rela mengorbankan orang lain demi mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan. Jiwa patriotik, bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuan, di samping memiliki sifat yang rela berkorban, kita harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang manakala orang tersebut tahu untuk apa mereka berkorban. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai berikut. Pertama, tumbuh kembangkan terus pengertian wawasan kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah rakyat, walaupun latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, hayati dan pahami secara utuh tentang butir-butir wawasan kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan yang merupakan jiwa bangsa Indonesia dan pendorong tercapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, bina terus semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Di lingkungannya yakin bahwa terjadinya kekacauan negara saat ini lebih disebabkan oleh pernyataan dan tingkah laku sebagai kelompok tertentu yang lebih mementingkan kelompoknya daripada negara dan bangsa tercinta ini. Wawasan kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dengan harapan dapat dijadikan sumber motivasi dalam mempersatukan bangsa, terhindar dari disintegrasi bangsa. Kita semua mengharapkan bahwa kebersamaan dan kesetaraan serta persatuan dan kesatuan bangsa segera terwujud demi tercapainya cita-cita bangsa. Hal-hal yang harus dicegah dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama, pikiran-pikiran dan perasaan ingin menang sendiri. Yang kedua, kesenjangan pembangunan antar wilayah karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan. Penduduk mulai upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Yang keempat, upaya untuk menegakkan proses demokratisasi dan desentralisasi dengan alasan stabilitas dan kesatuan bangsa yang berlebihan.
Yang selanjutnya, bela negara. Arti bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam warga negara. Siapa warga negara? Yaitu seluruh komponen bangsa yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Apa itu komponen utama, cadangan, dan pendukung? Komponen utama, cadangan, dan pendukung. Untuk komponen utama itu adalah alat sarana militer seperti mungkin pesawat, alat-alat tempur. Terus untuk komponen cadangan, paramiliter, polisi, linmas, satpam, menwa, organisasi kepemudaan, organisasi bela diri, serta satgas partai. Serta komponen pendukung, semua warga negara, individu, organisasi masyarakat, LSM, dan sebagainya. Serta nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang satu, cinta tanah air, yaitu mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang negara Republik Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, bangsa sebagai bangsa Indonesia, waspada serta siap membela tanah air terhadap ancaman atau tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, siapapun dan dari manapun. Mengenal, memahami, mencintai wilayah nasional. Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, yaitu dengan cara kita menjaga hutan kita, menjaga pelestarian adat istiadat, serta menjaga lingkungan di rumah kita. Mungkin demikian yang Bapak dan saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa disampaikan lagi oleh guru pembimbing. Terima kasih, selamat siang.